Beberapa hari terakhir ini viral tentang bintang Suraya. Bintang ini tengah banyak diperbincangkan setelah beredar video di media sosial yang menyebutkan bahwa bintang yang muncul di pagi hari itu membawa pesan akan berakhirnya wabah virus corona. Pada unggahan yang beredar di media sosial, bintang itu disebut sebagai bintang Turaya atau Suraya. Dari akun Twitter Rashid Khalifa, Subhanallah, bintang Turaya di pagi hari. Benar yang dikatakan Rasulullah, akan habis wabah COVID-19. Apabila ada bintang di pagi hari, itulah bintang Turaya. Alhamdulillah, habis sudah sakwasangka manusia dengan adanya bukti. Bintang itu disaksikan banyak orang. Assalamualaikum, selamat pagi. Udah tidak ada lagi bintang di fajar ini, tapi ada satu bintang yang bersinar. Mudah-mudahan pertanda yang diriwayatkan oleh Imam Hambal akan datang satu bintang yang bersinar di fajar, pertanda akan berakhirnya wabah. Mudah-mudahan kita berdoa saja pada Allah, ini pertanda baik. Yang lain tidak ada bintang yang lain, cuma ini satu yang berpijar. Mudah-mudahan, amin. Dilansir dari hidayatullah.com, munculnya bintang Suraya, tanda diangkatnya wabah. Benarkah? Hari-hari ini masyarakat dunia tengah menghadapi wabah corona atau COVID-19. Pembahasan terbanyak setiap hari saat ini adalah masalah corona, termasuk pembahasan masalah tanda-tanda bintang Suraya yang sering menjadi mitologi. Untuk itu saya ingin menukil beberapa hadis terkait mitologi bintang-bintang dengan wabah yang diberikan Allah. Dari Atha bin Abi Robah, bahwasanya dia berkata, tidaklah terbit bintang di pagi hari sama sekali, sedangkan suatu kaum atau suatu kampung ditimpa penyakit wabah. Kecuali pasti wabah itu diringankan atau diangkat dari mereka. Maka aku bertanya, dari siapakah ini wahai Aba Muhammad Atha? Dia menjawab, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Tahman dalam Masyikhahnya 196. Hadis lain, tidaklah terbit di pagi hari sama sekali sedangkan suatu kaum ditimpa penyakit atau wabah, kecuali pasti wabah itu diangkat dari mereka. Riwayat Imam Al-Bazzar, tidaklah terbit bintang sedangkan bumi ditimpa penyakit atau wabah, kecuali pasti wabah itu diangkat. Dalam Musnad Imam Abi Hanifah, apabila terbit bintang, pasti terangkatlah penyakit dari penduduk setiap negeri. Redaksi riwayat Ibnu Abdil Barri, apabila terbit bintang, pasti diangkatlah penyakit dari setiap negeri. Sedangkan dalam Musnad Imam Abu Hanifah, apabila terbit bintang Suraya, pasti terangkatlah penyakit dari setiap negeri. Riwayat Imam Ahmad, apabila terbit bintang pada suatu pagi, pasti diangkatlah penyakit. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebut-nyebut dalam Fathul Bari, redaksi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, apabila terbit bintang di pagi hari, pasti diangkatlah penyakit dari setiap negeri. Namun tidak dijumpai dalam Sunan Abu Daud, mungkin ini waham saja dari beliau. Secara sanad, hadis dengan redaksi yang disebutkan di atas tidak ada yang sahih, sebab semuanya melalui rawi bernama Asal bin Abi Sufyan atau Imam Abu Hanifah,
Keduanya do'iful hadis menurut ulama ahlun naqdi. Secara matan, hadis-hadis di atas tidak berdiri sendiri. Kemutlakannya harus disesuaikan dengan hadis-hadis yang sahih sehingga tidak menimbulkan salah faham terhadap pesan yang disampaikan seperti dilakukan sebagian orang dalam mengaitkannya kepada isu wabah corona segala. Perhatikan hadis-hadis sahih yang dimaksud. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual kurma hingga tampak buahnya dan bijinya sampai mengeras tampak matangnya dan terbebas dari kerusakan atau hama. Beliau melarang kepada penjual dan pembeli. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga tampak kelayakannya dan selamat dari hama." Hadis riwayat Ahmad. Dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang menjual buah-buahan yang masih muda." Ibnu Umar lalu menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual buah-buahan hingga penyakitnya hilang." Aku tanyakan kapan itu, ia berkata, "Hingga terbit sekumpulan bintang-bintang." Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan 3 hadis sahih di atas, yang pertama, hama yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hama buah-buahan atau kerusakan. Tentu bukan virus corona, karena sepertinya virus corona tidak menyerang buah-buahan, Allahu a'lam. Yang kedua, munculnya bintang suraya menjadi pertanda musim panas di Hijaz, dan seiring dengannya, buah-buahan di sana matang dan bersih hama. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari memberikan keterangan. Yang ketiga, yang mengatakan bahwa munculnya bintang suraya sebagai pertanda hilangnya hama buah-buahan atau zohirnya. Bukanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengetahui itu dari kebiasaan yang terjadi di Hijaz. Yang keempat, utan Ibnu Abdil Bari, menurut para ahli, bahwa kemunculan bintang suraya terjadi 12 hari berlalu dari bulan Mei. Ini menunjukkan khusus daerah Hijaz dan sekitarnya. Oleh karena itu, bumi bulat, bintang suraya tidak muncul bersamaan di setiap negara. Musim pun berbeda-beda antara negeri satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, yang menjadi pesan universal ketiga hadis di atas adalah petunjuk untuk menghindari goror dalam jual beli buah-buahan dan hasil pertanian, bukan sebagai penetapan jaminan diangkatnya wabah hama dengan munculnya bintang suraya, apalagi dikait-kaitkan dengan pandemi corona di setiap negara. Meskipun hal itu menjadi harapan kita semua. Allahu a'lam.